Natal Yesus Kristus keluarga besar kita di sini di kolom 4. Bukalah ini Roma 11 ayat 33 sampai ayat 36. Bisa ditayangkan? Ya. Nah, itu kelebihannya kalau ada yang tidak bawa Alkitab ataupun Alkitab. Nah, yang bawa Alkitab ya tetap Alkitab ya. Bisa operator yang fokus menayangkan bacaannya. Bukan. Nah, itu. Iya, baik. Saya juga akan arahkan pandangan saya ke slide yang ada. Bisa dibaca sampai yang bagian belakang? Pasti terang. Baik. Kita berkata dengan suara nyaring semua, walaupun saya akan rendahkan sampai suara karena kebanyakan tadi suara saya lebih kuat waktu menyanyi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara suara harus lebih kuat ya. Mulai. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tapi baru mulai. Terima kasih kita sudah membaca bagian perikop ini. Ada suasana sukacita semua? Harus ada. Saya lihat masih ada yang muka-muka kukus-kukus. Coba kasih lihat senyumnya. Senyum. Karena malam hari ini sudah yang terakhir untuk kegiatan di ucapan syukur yang ada di Natal Kolom. Untuk tahun ini, tahun depan kita berharap umur panjang. Semua ini umur panjang? Nah, pasti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ini ada berapa yang ulang tahun, nanti sebentar saya akan doakan. Dan nanti terlalu panjang toh, ada yang sudah menyampaikan tadi. Ya. Sukacita, syukur kita aturkan karena ada Natal. Ya. Aku dan kau suka Natal. Anak-anak suka Natal lah? Bukan? Jangan cuma suka dengko. Iya. Jadi malam hari ini luar biasa ini dekorasinya. Ini Pak Hatta tadi sudah uraikan. Ini memang dari kolom 1 semua punya tata rias tersendiri. Kita beri tepuk tangan untuk semua kolom yang ada sampai di kolom ini. Saya apresiasi semua kolom. Jangan nanti dibilang pendeta cuma di kolom 4 diapresiasi semua, ya. Tapi karena ini puncaknya di sini, saya harus bicara ini ya. Back to nature. Itu berarti back to nature dari tema yang tata riasnya. Tetapi tema yang ada tetap ya. Saya tidak akan urai ini. Kalau tadi Pak Hatta sudah katakan ada air di sini, berarti Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Siapa Dia? Siapa? Yesus Kristus. Harus di dalam hati kita. Sudah sekian tahun kita jadi Kristen, kalau kita tidak mau menyatakan siapa di hati kita yang harus nantiasa ada. Kalau begitu, setiap kali kita merayakan Natal, tema ini selalu harus dipampang. Kalau enggak nanti akan
ini juga ya. Di Alivia juga. Di Masari Bawah. Ini juga sama. Tapi saya mau katakan di sini bahwa dari bagian perikop ini kita melihat bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Dan oleh Dia siapa? Nyaring koan. Saya semangat ini. Atau solobet karena solapar. Itu sudah disediakan sebentar. Saat selanjutnya kepada Dia. Semua katakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, bagi Dialah sampai selama-lamanya. Bukan for orang, ya, bukan untuk Pak Hatta, tapi for siapa Pak Hatta? Untuk Tuhan, ya. Ini satu hal yang harus kita lihat bahwa sesungguhnya dengan kebersamaan kita melihat bahwa Yesus Kristus datang. Kalau dikatakan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, saya tidak urai lagi karena lihat di YouTube saya itu bentuk apa di atensinya ya. Tidak perlu lagi, panjang nanti. Kita pergi ke Bethlehem. Untuk siapa Dia datang ke dunia ini? Si Yesus Kristus Tuhan itu yang kita junjung. Dia junjungan kita, ya. Dia tokoh terbesar yang kita tinggikan Dia. Untuk siapa Dia datang ke dunia? Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Allah memberikan Yesus Kristus supaya dunia kembali memiliki pengharapan. Saya sudah katakan paling tidak ada 7 pengharapan itu. Saya ulang juga. Kemudian supaya kita pada akhirnya bisa mendapatkan jaminan. Apa jaminannya Bapak Ibu Saudara-saudara? Keselamatan. Itu tak kaget Pak, saya kasih kecil ya. Selamat, karena saya lihat mulai ada yang lobet-lobet kelihatan di sini. Jadi ketika ya Allah datang ya kepada siapa? Untuk kau dan aku ya. Sehingga saya tadi katakan aku dan kau suka Yesus Tuhan. Saya dan saudara cinta Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika Yesus datang untuk saya dan saudara-saudara, tidak hanya untuk pribadi-pribadi saja, tetapi dia juga untuk keluarga kita. Halo, siapa di sini yang sudah berkeluarga? Sudah sebagian besar, toh? Ada yang belum, nanti rencanakan pasti tahun depan ini yang muda-muda ini ya. Mari kita lihat kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Yesus datang di tengah-tengah keluarga kita, maka kita mungkin saja bisa bertanya dalam benak kita, dalam kita berpikir, mengapa Yesus tidak datang ke bumi dalam rupa ini yang dewasa-dewasa lah, betul? Siapa yang siasa dewasa ini toh? Ini. Kenapa dia harus datang tidak dalam keadaan orang dewasa? Mengapa ia harus lahir dalam rupa seorang bayi? Saudara, tentunya Allah punya alasan sendiri, ya. Tapi yang pasti jelas kehadiran Yesus dalam rupa seorang bayi
sudah memberikan satu sukacita tersendiri bagi keluarga siapa, Bapak Ibu Saudara? Pertama, halo, yang keluarga pertama tuh Yusuf dan Maria, karena dia tuh keluarga, ya? Dia datang untuk keluarga yang Yusuf Maria, ya, selanjutnya pada kita yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan kita bersama rayakan Natal Yesus Kristus ini menjadi satu momen yang takkan terlupakan, ya. Momen kelahirannya yang kita ingat rayakan setiap tahun, ya. Setiap tahun kita ingat rayakan momen Natal ini. Boleh saja kita merayakan kelahirannya, ya, bagaimana hidup kita di tengah-tengah keluarga, ya, dan kita juga dalam keluarga besar ini, ya. Keluarga besar kolom berapa? Kolom 4, ya. Kita bersama menerima dia dalam satu keluarga besar, tidak hanya keluarga kecil. Dia datang supaya kita di tengah-tengah kehidupan ini, keluarga kita terus boleh merasakan ada sukacita, kemudian ada kedamaian, supaya tidak ada kehilangan pengharapan. Ada keluarga-keluarga yang yakini belum ada damai? Ada. Jangan cuma bilang damai-damai tapi gersang. Nah, itu damai tapi gersang, ya. Tapi harus damai betul-betul, ya, terasa, ya, terasa dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Untuk siapa Natal? Ya, keluarga. Selain untuk saya katakan tadi di awal, saya dan saudara-saudara, untuk pribadi kita. Kemudian Natal itu tertuju kepada orang yang mampu. Oh, kenapa keluarga mampu, pendeta? Ya, mari kita perhatikan, ya. Kalau dalam kelahiran Yesus, ketika pada akhirnya itu dia melibatkan orang-orang pintar. Siapa orang-orang pintar itu? Halo, siapa? Majus, ya. Para Majus dari timur. Seperti diketahui, ya, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang mampu, ya. Dia mampu, ya, dari segi intelektual, kemudian dari segi ekonomi, dia punya kemampuan. Tapi meski demikian, meski demikian, mereka itu rela apa, Bapak Ibu Saudara, melanjutkan satu perjalanan yang melelahkan. Ya. Kita kan biasa kalau lelah saja melayani, atuh wanati, ya kan? Pesu wanati, nah itu. Apa ben misalnya mau menekan ketua, itu donangan, dia juga kayaknya, ya kan? Tapi kita lihat di sini, para Majus ini, dia melakukan suatu perjalanan, bagaimana dengan kerendahan diri, dia bawa lagi apa? Persembahan. Dia mempersembahkan, bukan yang duan jobu. Kalau sekarang masih ada lagi duan jobu. Masih ada banyak itu. Kalau dilihat orang duan jobu, kasih jo yang apa itu, ya itu. Bukan saya menyinggung, ya tak? Karena apa? Yesus itu luar biasa, dia berikan dirinya itu untuk kita, ya, yang kasih dia uang parkir. Nah, oleh karena itu, belajar dari pengalaman yang ada di sini, yang saya sebutkan tadi, siapa Bapak Ibu Saudara? Para Majus. Dia memberikan yang terbaik. Yang pasti dia sudah kita ingat, ada nyanyian juga itu, Mas kemenyan dan mur dipersembahkan. Yang keberapa tadi sudah tadi? Pada saat kedua, nah ketiga sekarang. Ada juga orang-orang biasa. Ya, Yesus datang bukan cuma untuk orang mampu, orang pintar, tetapi juga untuk kita, orang-orang yang biasa,
Kalau kita perhatikan ya, sebelum orang Majus ada gembala-gembala yang sudah terlebih dahulu menyembah bayi Yesus. Ya? Mereka justru juga mendapat apa? Keistimewaan, diberitahu langsung oleh malaikat. Mereka juga adalah orang yang biasa, orang yang secara status sosial sering dianggap apa? Sebelah mata, ya? Hanya dilihat sebelah mata. Tapi saat kelahiran Yesus, justru mereka mendapat hak istimewa. Yesus lahir untuk berikan pengharapan dalam hidup ini, sehingga dengan melihat pada latar belakang status sosial dan sebagainya. Jadi Yesus datang untuk semua